mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya, melihat kekerasan dari ayah kepada ibu, dan kemudian berkali-kali mendapat ancaman dibunuh oleh orang tuanya sendiri sejak usia 4 tahun. Tadi Rosa juga sempat bilang kekerasan fisik iya, verbal iya. Kekerasan verbal yang paling menyakiti hati. Kalau verbal kan tidak langsung pada fisik ya, tapi kan hati sakit sekali ya. Apa yang perkataan ibu yang menyakitkan? Saat saya usia beranjak dewasa, di situ kan saya mulai jatuh, gak terlalu sukses. Ibu sampai bilang, ibu nyesal ngelahirin kamu. Gara-gara kamu, ibu jadi kere doang. Gara-gara kamu, ibu jadi kere, jadi miskin. Ibu nyesal ngelahirin kamu, cuma bikin susah orang tua aja, gak bisa ngebahagiain orang tua. Apa yang kamu lakukan? Apa yang reaksi kamu seperti apa ketika mendengar ibu bicara gitu? Tekanan batin, stres. Di situ saya mikir, oh begitu buruknya ya diri saya. Terus ibu sampai bilang, kamu gak bakalan berubah, bakalan kayak gitu terus. Saya sampai bilang, saya sampai nyautin, Bu, saya bisa berubah Bu, jadi lebih baik lagi. Memang sekarang saya belum sukses, belum bisa ngebahagiain ibu. Tapi lama-lama kasarnya perkataan ibu sama saya terus berlanjut sampai saya itu depresi. Titik depresi kamu apa? Saat kamu rasanya benar-benar stres, sedih, kecewa, pasti ada marahnya. Apa yang kamu lakukan? Saya nyoba bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Apa yang kamu lakukan? Saya waktu itu nyoba bunuh diri pas malam hari. Pertama ngelihat ada gunting, saya sayatin ke paha, cuma nggak mempan karena guntingnya tajam. Terus selintas ada pikiran, oh beli silet aja yang tajam di warung. Saya beli, saya udah niat dengan bunuh diri. Saya masuk ke kamar, saya tutup hordengnya, saya matiin lampu. Udah di situ saya udah nggak mikir apa-apa. Saya silat-silat tangan saya sampai dalam banget, sampai dagingnya itu kelihatan warna putih. Terus saya langsung ambil jaket, tiduran, lemes, pingsan. Sampai pagi, ibu ngebangunin saya. Bangun Rosa, bangun ya Ros ya. Lihat tangan saya udah penuh darah. Apa reaksi ibu waktu itu? Waktu itu ibu saya langsung nangis, peluk saya. Kamu kenapa Ros? Kenapa kayak gini? Saya jelasin semuanya. Saya depresi Bu. Jangan perlakukan saya seperti ini. Langsung orang tua saya minta maaf. Tapi setelah minta maaf itu, kekerasan verbal masih terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum membaik? Belum. Kamu sudah coba bicara juga sama ibu? Sudah. Cuma, ya begitu. Tipe orang tua saya temperamental. Jadi mau bagaimanapun susah. Sudah bawaan dari sana. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak ke ibu dan ke bapak? Apa yang kamu mungkin memang sudah berkali-kali kamu coba sampaikan, tapi mungkin di sini mungkin lebih leluasa untuk kamu bicarakan sesuai dengan isi hati kamu. Boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan? Ibu, ayah, Rosa mohon jangan melakukan kekerasan verbal lagi. Kalau Rosa punya salah apa-apa, jangan pakai kekerasan fisik.
itu jadi ngebekas di kehidupan saya ketika besar, mempunyai trauma besar, nggak bisa dihilangkan sama sekali. Trauma kecil saja masih ngebekas sampai sekarang. Banyak trauma yang saya alami sampai saat ini. Beban pikiran, beban hati, itu yang saya rasain sampai sekarang. Trauma masih membekas. Baik, Mbak Vera dulu ya, Mbak Oki. Mbak Vera, ini kita sudah lihat situasinya seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa disarankan untuk Rosa? Apa yang harus diperbuat untuk bisa Rosa? sampai ke level saran, kita harus paham dulu apa yang terjadi, Mbak Maudi. Ya, ketika orang tua memang cinta pada anaknya, please lakukan konfirmasi bahwa Anda memang cinta. Yang diterima oleh Rosa selama ini adalah kebalikannya, diskonfirmasinya. Maksudnya apa? Bukan I love you-nya, tapi I hate you. Aku nyesel lahirin kamu. Kamu mestinya mati, itu kata ibunya. Anak harusnya merasa bahwa dia diutamakan, dipentingkan. Boro-boro dipentingkan. Ada piring jatuh, piring pecah, piringnya yang diutamakan, bukan anaknya. Padahal piring itu benda, piring bisa dibeli lagi. Bahwa kotoran kucing bisa dibersihkan, tapi kotoran pada hati anak berupa dendam dan kemarahan yang ditujukan pada orang tuanya pada saat dia disiksa secara emosional, nggak bakal pernah hilang. Mengapa? Manifestasinya dua. Ketika anak diperlakukan dengan kekerasan seperti tadi, ya, apakah anaknya ikut menjadi agresif? Kalau anaknya punya temperamen seperti bapak ibunya kebetulan. Kalau sebaliknya, kemarahan, kebencian yang dia punya akan dia tujukan untuk dirinya sendiri dalam bentuk depresi, kemarahan pada dirinya yang dengan mudah dia bilang bahwa saya salah, saya jelek kayak begini ya, saya sebegitu buruknya, saya sebegitu nggak layak dicintainya. Makanya dia tadi sakiti dirinya sendiri, bikin percobaan bunuh diri. Dan ingat, anak perempuan paling mudah untuk mengalami depresi daripada anak laki-laki. Dan begitu anak perempuan depresi, mereka akan lebih mudah mengatakan ingin bunuh diri, meskipun nggak sungguh-sungguh memang. Biasanya bunuh diri ini ditujukan untuk mencari perhatian Mbak Maudi. Tapi ada satu hal tadi, ya, ketika ibunya berespon seperti tadi, justru memicu percobaan bunuh diri yang berikutnya. Jadi hati-hati. Hati-hati Rosa, nanti kita akan tanya Mbak Vera apa yang akan kamu lakukan saat ini ke depannya supaya kamu tidak selalu seperti ini. Mbak Oki, singkat saja sebelum kita lanjutkan lagi. Singkat dengan membahas dua hal, yaitu pertama labeling dan kedua adalah bunuh diri. Yang paling sering orang tua lakukan adalah labeling. Maksudnya apa? Kamu anak bodoh, kamu anak tidak bisa diharapkan, kamu anak nakal, labeling. Jadi di dalam otaknya si anak, memang aku anak bodoh, memang aku tidak bisa diharapkan, memang aku... Jadi begitu, hati-hati pada setiap orang tua yang mengatakan kata-kata seperti itu pada anaknya. Dampaknya anaknya menjadi minder, tidak percaya diri, dan mengatakan dirinya memang bodoh. Sehingga seperti yang dilakukan oleh Mbak Rosa. Kemudian bunuh diri. Bunuh diri, orang memikirkan bahwa dengan bunuh diri permasalahanku selesai. Belum selesai, justru menciptakan masalah baru. Ada 3 masalah. Masalah ketika mau bunuh diri, masalah ketika sudah mati, nanti di akhirat nanti belum selesai loh. Akan ada hukuman dari Allah untuk orang yang bunuh diri, neraka jahanam tempatnya. Jangan ya Rosa ya, nanti kita akan ngobrol sama Mbak Oki dan Vera. Situasi seperti ini apa solusinya yang bisa kamu lakukan ya nanti. Karena setelah ini kita akan menghadirkan sahabat perempuan yang kita yang kedua. Bagaimana kisahnya? Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.